wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bi khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar mata kuliah tafsir, ketika kita melihat teks-teks ayat dalam Al-Quranul Karim, di menengok nas, terutama ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Maka ketika kita belajar tafsir itu, maka ada satu buah kesimpulan. Ya. Bagaimana kita melihat kondisi suatu masyarakat tergantung seperti apa teks ayat itu dibuat oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, haram kalian memakan harta sesama kalian secara batil, berarti dalam prakteknya masyarakat suka memakan harta secara batil. Itu maknanya. Kalau ada ayat mengatakan wa atul yatama amwalahum, dan wahai wali, mungkin walinya ini omnya, pamannya, atau saudara kandungnya, atau pakciknya, pamannya, dan kamu serahkanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Berarti secara praktek banyak wali anak yatim, om atau paman atau pakciknya ini tidak menyerahkan harta itu ke anak yatim kalau anaknya sudah besar. Kalau ada ayat mengatakan at-talaqu marratani, tolak itu dua, dibatasi dua, berarti ada praktek dalam rumah tangga muslim, terutama pada zaman jahiliyah, si suami itu menjatuhkan tolak dengan sembarangan. Jadi dijatuhkannya tolak, iddahnya jalan, begitu akan habis rujuknya balik. Kemudian besok dijatuhkannya tolak balik. Nah, terlunta-luntalah istri ini. Begitu iddahnya mau habis, rujuk jadi istri balik. Besok beberapa bulan ditolaknya balik, berulang-ulang berpuluh-puluh kali. Sekarang Allah membatasi, Anda saudara hanya bisa, hai suami, cuma dua. Kalau lebih dari dua, engkau tidak bisa rujuknya lagi. Begitu Pak. Kalau ada ayat yang mengatakan tasrihum bi ihsan, kalau kalian ingin bercerai, cerailah kalian secara ihsan. Kalau ingin bercerai suami istri, jangan kalian saling membuka aib. Kalaupun kalian ingin bercerai, bahagian-bahagian harta yang jadi hak masing-masing serahkan. Kalau kalian ingin bercerai, cerailah dengan baik. Apa yang pernah kalian beri, jangan diambil lagi. Berarti secara praktek, orang kalau sudah bercerai, saling buka aib atau menutup aib. Bukan. Ya.
Nah, itu. Nah, termasuklah nanti dalam kajian hukum keluarga Islam terkait dengan kenapa pembagian-pembagian waris itu sudah ditetapkan angka-angkanya. Kenapa begitu seseorang meninggal dunia, Al-Quran langsung mengeksekusi bagian anak sekian, bagian suami sekian. Kenapa? Karena secara praktek banyak orang berlomba-lomba ingin mengambil aset dari orang yang meninggal dunia. Karena ini menimbulkan perselisihan, menimbulkan persengketaan, menimbulkan konflik yang cenderung mereka itu saling bermusuhan, maka Allah atur betul pembagiannya berapa. Jadi tidak bertengkar lagi. Nah, di subuh ini, ya, di subuh ini tentu menjelang masuk waktu sholat syuruk ya, jam 6 lewat, jam 6 lewat apa ya? 16. Jam 6 lewat 16, berarti sekitar 40 menit, setara dengan 1 jam mata pelajaran. Ya, 40 menit. Kita akan tampilkan, akan sampaikan bagaimana contoh Allah mengatur betul bagian masing-masing ini untuk menghindari terjadi konflik. Nanti saya sampaikan pengantar sekitar 15 sampai 20 menit, nanti kita buka tanya jawabnya seperti biasa. Sampai jam 6 lewat 16. Nah, kalau sampai jam 6 saja boleh juga, tidak apa-apa jam 6 aja. Nah, sekarang umpama ya ada seorang perempuan dia memiliki aset 1,2 miliar. 1,2 M. Nah, ini kita buat contoh dulu. Contoh nanti kita dalami ya. Tunggulah dulu, dikasih duit banyak ribut juga, atau dikurangi 600 juta. Dia boleh jadi begini, waktu 23 tahun tamat kuliah, kemudian dia bekerja di BUMN, kan banyak duitnya tuh. Sambil bekerja di BUMN, dia belum berkeluarga, belum punya suami, kemudian dia punya usaha. Usahanya sederhana Pak, memiliki gerobak bakso 20 buah. Gerobak bakso ini ada tukang masak segala macam, suruh orang menjalankan. Berangkat ba'da asar, pulang jam 10. Itu keuntungan bersih, dikeluarkan upah, dikeluarkan modal 50.000 sekali pulang itu. Kali 20 gerobak, berapa duitnya? 1 juta gaji dia sehari kan? Nah, kalau ada bapak-bapak berminat, buatlah. Kenapa enggak 30 Ustaz? Ya, kalau 30 payah lagi mengaturnya, karena 20 orang itu 20 yang disediakan tempat tidurnya, 20 orang disediakan tempat masak. Bisnis lah. Jadi ketika masih gadis sudah punya aset 1,2 miliar. Bentuknya rumah, bentuknya tanah, bentuknya mobil dan emas. Ketika sudah umur 40, sudah berumur nih, baru kemudian dapat jodoh dengan seorang laki-laki. Tentu laki-laki ya. Nah, mungkin yang lain pula. Nah, menikah. Alhamdulillah. Jadi ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, mereka menikah. Ketika akad nikah itu terjadi, si perempuan ini sudah punya aset 1,2 miliar. Murni memang milik dia. 2 tahun kemudian memiliki 1 orang anak laki-laki. Alhamdulillah. Allah mentakdirkan begitu dia melahirkan, sakit dia, setelah itu 2 tahun kemudian dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya sekarang ibu-ibu suka tidak suka, subuh ini contoh yang kita buat yang meninggal itu istri. Contoh. Itu pula jadi masalah lagi nanti, contoh.
Ya kan? Contoh macam-macam pula, buruk pula niatnya. Masalahnya pagi ini saya bawa istri sama masalahnya dia. Contohnya istri. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, berapa tadi duitnya? 1,2 miliar menikah. Ini perlu nih Bapak Ibu. Nah, saat dia wafat, dia masih punya ayah dan masih punya ibu. Saat dia wafat, punya suami. Saat dia wafat, punya anak laki-laki 1 orang. Saat dia wafat, dia masih punya saudara kandung. Lengkap ini. Aset 1,2 miliar. Pertanyaan kita, ingat dalam konsep hukum Islam, apabila pemilik harta ini wafat, maka harta itu dibagi. Karena pemiliknya sudah tak ada lagi. Maka seperti apa cara pembagian? Pertama, ayah mendapatkan bagian, ibu mendapatkan bagian. Dua-duanya jadi ahli waris. Dan selama-lamanya, sepanjang dia masih hidup, dia jadi ahli waris. Al-Quran katakan, berapa bagian ayah? 1/6. Berapa bagian ibu? 1/6. Langsung Al-Quran menyebut 1/6. As-sudus 1/6. Berapa 1/6 dari 1,2 M? Nah, copek berapa? 200 juta. Ayah dapat 200 juta, ibu dapat 200 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu bagian yang sudah pasti seorang ayah dan seorang ibu. Jadi ibu dapat 200, ayah dapat 200 juta. Ibu dan ayah yang mana? Ibu kandung mayit. Nah, itu diatur pula, bukan sembarang ibu. Ibu tiri coret tidak jadi ahli waris dari mayit. Ibu angkat tidak jadi ahli waris. Andai seorang anak punya ibu angkat, ternyata di kemudian hari ketemu ibu kandungnya. Yang jadi ahli waris yang kandung atau ibu tiri? Ibu angkat. Yang kandung. Apakah ibu angkat tidak dapat bagian? Dapat, tapi skemanya berubah dikit. Jadi yang dapat waris itu ibu kandung. Ibu angkat tidak, ibu tiri tidak, apalagi ibu kos. Nah, itu enggak lagi itu. Ini banyak ibu-ibu kos nampaknya nih ya, punya rumah sendiri. Enggak dapat, ya kan? Nah, sekarang bergerak ke suami. Suami dapat berapa? Nah, ingat, suami mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Ingat, kalau mayit ini wafat punya anak kandung, pokoknya anak kandung mayit, walaupun itu anak dari suami sebelumnya, contoh. Tapi yang penting anak dia, bukan anak dari kita suaminya, yang saat itu, maka suami dapat 1/4. Dengan syarat, pelajaran kita di bulan yang lalu, saat perempuan ini wafat, suaminya itu mantan suami tidak jadi ahli waris. Jadi saat wafat mereka masih suami istri dalam akad nikah yang sah. Nah, itu suami menjadi ahli waris. Dapat 1/4. Berapa 1/4 dari 1,2 M? 300 juta. Suami mendapat angka 300 juta. Jadi ibu 200, ayah 200. Ustadz, kenapa ayah langsung dipisahkan 1/6, ibu langsung dipisahkan 1/6? Kenapa bagian mereka dibagi langsung? Ya memang ayah ibu kita tuh dibagi langsung bagian dia. Kalau pulang awak ke kampung, dikasih ibu 200 juta. Bekecil hati ayah nih, amaknya dikasih awak enggak. Oh, dibagi langsung. Karena boleh jadi saat mayit ini wafat, ayah ibunya tidak suami istri lagi. Nah, ada tidak yang macam tuh? Ada. Si ayah sudah beda istrinya, si ibu sudah beda ayahnya, jadi langsung dibagi. Alhamdulillah masih suami istri. Alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi
apakah ayah ibunya masih ada hubungan akad nikah atau tidak hubungan akad nikah, tak berpengaruh kepada bagian. Tak ada pengaruhnya. Tetap 1/6 dan 1/6. Suami dapat 300 juta. Berapa 200 tambah 300 berapa, Pak? 700 juta. 700 juta itu 1,2 miliar kurang 700 juta. Berapa sisanya? 500. 500 juta itu milik anak laki-laki tadi. Namanya asobah. Sisa dari ayah, ibu, dan suami semuanya untuk anak. Nah, ya. Dan boleh jadi nanti bagian anak itu naik. Kalau seandainya mayit hanya punya ibu, tidak punya suami lagi. Mayit hanya punya ibu, ayahnya tidak ada. Berarti 1/6 buat ibu 200 juta, 1/4 buat suami 300. 200 tambah 4 tambah 300 berapa? 500. Berapa sisanya? Berarti bagian anak naik jadi 700. Jadi anak ini angka pastinya tidak ada. Akan mendapatkan limpahan kelebihan dari bagian ayah, ibu, dan suami. Nah. Tapi jangan pula anak berdoa lagi atuk copet mati. Apa copet atuk mati supaya bagian awak besok tambah banyak. Jangan itu pula lagi. Jangan. Nah lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Saudara kandung dapat apa tidak? Tidak dapat. Saudara kandung tidak jadi ahli waris. Dasarnya apa? Karena mayit punya anak dan mayit punya ayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pembagiannya. Nah, sekarang anak. Apakah waktu pembagian tadi duit itu sudah ada? Belum, Pak. Belum. Itu hanya angka estimasi kita di dalam rumah malam itu pakai kertas. Duitnya tidak ada. Ada seorang jamaah mana yang bertanya, Buya, kami ini adik-beradik 5 orang. Kami sudah sepakat menjual rumah orang tua kami. Rumah orang tua kami itu kami jual 700 juta. Maka masing-masing yang laki-laki dapat 120 lah waktu itu. Nah, terus ada adik saya yang laki-laki tiap hari datang ke rumah minta bagian yang 120 juta. Padahal rumah ini belum terjual. Dari mana duitnya? Kata saya, kalau ibu bapiti, ibu keluarkanlah duit dia. Nanti bahagian dia di rumah tuh ibu bertambah saham ibu. Mana pula bisa Ustadz, seluruh orang payah. Bagaimana jalan keluarnya? Setiap hari dia Ustadz datang minta 120 juta. Macam mana jalan keluarnya? Tidak bisa saja jalan keluarnya, Bu. Jadi kalau nanti datang macam mana, Ustadz? Nanti kalau datang, jo rumah belum, padahal sudah 3 tahun, Pak. Berarti dalam 3 tahun, angka 120 juta itu belum ada, kan? Karena masih dalam bentuk rumah. Tentu diproses jual. Jadi macam mana Ustadz kalau datang? Kalau datang ibu nanti pastikan ada sapu tangan ibu. Tokok pala satu. Benar nggak ngerti dia. Nggak bisa Pak. Jadi jangan membayangkan ketika kita bagi waris, begitu pulang duitnya ada. Dan boleh jadi memang duitnya ada. Jadi Ustadz kami akan menimopiti 1M. Besok orang tuh bayar. Atau duit itu sudah ada sama saya. Bagaimana pembagiannya? Atau boleh jadi bisa. Begitu selesai langsung transfer. Ini kan tidak. Nah kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke contoh. Kita percepat, kita buka tanya jawab. Nah Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu dapat 200, ayah dapat 200, suami dapat 300. Boleh jadi nanti ada 1 buah mobil. Tahun 2022, mereknya tak usah kita sebut, mobil itu harganya 300 juta. Boleh jadi suami mengambil mobil untuk dia. Atau boleh jadi rumah yang ditempati oleh suami dan anak yang masih kecil ini, rumah itu harganya 500. Berarti sekarang rumah posisinya milik
Nah, ini sedikit nih penjelasan tambahan. Berarti waktu kita menetapkan bagian anak 500 juta, maka anak mendapatkan angka 500 juta bentuknya rumah. Berarti rumah itu milik siapa sekarang? Milik anak atau milik suami? Milik anak. Nah, oke. Sekarang sudah ditetapkan angka. Anak dapat rumah, suami dapat mobil, ayah ibu 200 mungkin angkanya mungkin emas atau simpanan atau seterusnya. Kira-kira ini suami duda ini masih tinggal nggak bersama anaknya? Masih tinggal. Tapi rumah itu milik siapa? Milik anak. Milik anak itu milik anak kandung. Nah, setahun 2 tahun kemudian kira-kira ini suami menikah lagi apa tidak? Apa ibu pula jawab? Saya tanya bapak-bapak nih. Apa? Marah aja bawaan ibu-ibu nih. Kan sudah wafat istrinya, biar aja lah. Kira-kira menurut ibu menikahnya sebulan, 2 bulan atau setahun kemudian? Sebulan katanya. Memanglah ibu-ibu paham ibu. Iyalah, kemudian menikahlah si suami ini dengan istri barunya, ya. Bapak-bapak, sekarang hukum mulai muncul. Kira-kira ini suami kalau menikah lagi dibawa enggak istri itu ke rumah yang ini? Dibawa. Kira-kira ini suami memberitahu apa tidak kalau rumah ini bukan miliknya dan itu milik anak? Dibuka atau ditutup? Sekarang ibu-ibu diam, saya tanya bapak-bapak lagi nih. Ya. Bapak-bapak, ini mulai muncul persoalan. Persoalannya di mana? Si suami ketika menikah lagi, maka dibawalah istri baru itu di rumah ini. Padahal secara kepemilikan itu rumah suaminya atau rumah anak. Seharusnya secara hukum itu suami mesti jelaskan ke ini istri bahwa ini bukan rumah abang, bukan milik abang, tapi milik anak abang, warisan dari ibunya yang sudah wafat. Tapi cenderung ditutup. Apa salahnya dibuka? Kalau dibuka Ustadz, tidak jadi mau perempuan tuh. Nah itu masalahnya nih. Bapak ibu ditutuplah. Tinggallah istri itu di rumah suaminya, senang hatinya, sudah punya rumah. 2 tahun, 3 tahun kemudian sakitlah sang suami. Meninggal dunia dia. Si istri menganggap itu rumah milik dia. Nah, ketika sudah 1 tahun 6 bulan atau setahun kemudian suaminya meninggal dunia, dia masih tinggal di rumah itu, kira-kira ini perempuan bersuami lagi apa tidak? Atau baru ibu jawab tuh, ya, atau baru ibu yang jawab. Bersuami lagi, diajaklah suami itu tinggal di situ. Saya pernah menyelesaikan kasus ini, payah menyelesaikannya. Kesalahan di mana? Kesalahan terletak di awal seorang ayah yang tidak melindungi posisi kepemilikan anak. Seharusnya ketika dicek, rupanya surat rumah itu masih milik almarhum yang istri awal, yang itu diklaim oleh suami menjadi milik dia ketika beristri dengan istri yang kedua ini. Inilah yang disebut dengan hukum Islam mesti diatur. Dan istrinya itu Pak, istri yang kedua suami itu memang orangnya bagak. Suara kuat, badan besar, pokoknya galon air kiri 1, kanan 1 kan. Yang kosong maksud saya, yang kosong. Kalau yang penuh macam mana nih kan. Enggak melawan, enggak suaminya ini diam dibuatnya.
menguasai dia. Kalau percakapan, istrinya yang menguasai. Kalau suaminya bercakap 2 harokat, istrinya 6 harokat. Bu, oh bu, kalau suamimu cakapnya panjangnya 2 harokat, ibu mesti 1 harokat di bawah itu. Tidak boleh panjang. Ibu-ibu kalau suami ibu bercakap, ibu 2 harokat, suami, ibu 1 harokat atau 4 harokat? Apa jamnya? 4-nya kan? Tidak boleh mendominasi. Ya, kan? Tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nanti anak, di kalangan anak, kalau anak ini jumlahnya 2-3 orang, maka yang 500 juta itu dibagi di antara mereka. Kalau anaknya laki-laki 2 orang, angkanya 500 juta, tadi berarti 500 bagi 2. Saya kan tadi mencontohkan anaknya kan cuma 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat. Nah, ini tambahan sedikit. Di antara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita berbakti kepada ayah ibu yang sudah wafat? Maka dalam kitab fikih dijelaskan. Pertama, kamu doakan ayahmu, ayah ibumu. Kedua, kamu berbuat baik, lanjutkan perbuatan baik yang pernah dibuat oleh ayah ibumu. Yang ketiga, kamu kunjungi sanak-sanak pemilik ayah ibumu untuk menyambung silaturahim. Yang ketiga, kamu berimpak dan berwakaf atas nama ayah ibumu. Dan diantaranya lagi adalah kamu harus mampu membagi harta peninggalan ayah ibumu secara akur dan damai. Kalau kau bertengkar membagikan harta orang tuamu, maka itu bentuk tidak berbakti. Jadi ada 4 orang adik laki-laki, 4 orang Pak. Ternyata 4 ini mendapatkan 1 ruko. Ada 1 anak laki-laki, semuanya sudah punya istri nih, dapatlah dia 1 ruko. Ruko tuh keramiknya turun, yang bagian dia. Dia tidak komplain. Bang, tidak bisa bang, masa keramik yang ini untuk ambo bang, tidak bisa bang. Tidak boleh ribut, terima saja, itu bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, si laki-laki ini yang anak kandung dapat ruko, tidak ada masalah. Yang masalah istrinya yang masalah. Bang, ruko yang jatah abang ini merembes nampaknya nih bang. Ini kalau hujan basah nih bang, tukarlah balik dengan yang lain bang. Kata suami, tidak usah dipermasalahkan, terima aja lah supaya berkah. Mantap, mantap suami ini. Pergilah istri itu ngambil wudhu di belakang, jumpoh airnya keruh. Bang, ruko yang bagian abang ini keruh airnya bang. Tukarlah bang dengan yang lain, masa abang dapat yang keruh? Tidak usah diributkan, nanti kita buat sumur baru aja. Mantap suaminya ini. Kata istrinya, bang, ini ruko bagian abang ini agak rendah nih bang. Kok banjir kok bang? Kata suaminya, bercakap sekali lagi, ambo antarkan pulang kampung lah, diam. Nah, itu baru suami mantap tuh. Baru mantap. Ada suami macam tuh. Nah, baru mantap loh. Yang punya badan aman. Yang tidak aman kan parah tuh. Artinya di antara bentuk berbakti anak kepada orang tua ketika membagi waris akur. Jangan bertengkar. Supaya ada keberkahan di situ. Nah, yang payah kan. Jadi ada orang adik-beradik kandung. Bertiga, laki-laki, perempuan. 2 yang laki-laki ini sepakat atas dasar kemauan mereka sendiri, rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu diserahkan ke adik perempuan dan dibuat di atas akte notaris, dikunci
Jadi si adik kakak yang berdua ini karena adiknya ini dapat suami, ya malulah suami yang tidak bisa menopang keluarga. Kalau tidak dikasih rumah itu ke dia, bakalan tidak punya rumah dia selama-lamanya. Maka rumah itu diserahkanlah ke dia. Kebetulan si abang berdua ini ekonominya menengah lah. Tapi dari hasil kemauan mereka sendiri, di akte notaris pindahkanlah rumah itu ke adik perempuan. Dah selesai. Malam-malam orang yang tidur di ketiak suami itu bercakap, "Bang, kalau dijual berapa rumah itu tuh, Bang?" Tak usah dibaca-baca itu lagi, selesai tuh, kan untuk adik tuh. "Bang, katanya situ tanah 1 juta semeter tuh, Bang." Tak usah diulang-ulang juga lagi, cukuplah. "Bang, rumah tuh Bang ternyata masih kuat tuh, Bang, lantai 2, Bang. Luar tidur, jangan sini tidur, tuh baru mantap, Bang." Ada nak suami macam tuh? Saya ingin menceritakan, kalau sesuatu sudah baik, sudah akur, jangan diganggu-ganggu lagi. Justru istri mesti dorong suaminya. Begitu suaminya mengeluh, ruko kok merembes, masa iko bagian abang? "Bang, terima aja lah, Bang. Kita kan hanya dapat dari orang tua, kan bukan dari hasil jerih payah kita." Sejuklah suami. Pas ngambil wudhu, "Masa jatah abang airnya keruh?" Ndak bisa, kok mati abang bayang tukang bagi, kok berarti ndak adil nih. Seharusnya ndak keruh air awak. "Bang, berapa lah buat sumur, Bang? Pada 2 juta buat baru aja lah daripada bertengkar." Ingatlah orang tua yang sudah wafat. Mantap istrinya. Adakah istri seperti itu? Copetnya jawab. Itu baru mantap. Jangan ibu-ibu sambung kalau suami itu marah. "Iko merembes." "Oh iya Bang, parah Bang, nampaknya sekelilingnya merembes nih Bang." Jangan. Itu tambah panas kawan. Kalau suamimu api, jadilah kamu sebagai air untuk mereda. Ya Bu ya. Udah lewat nih 1/2 jam saya ceramah nih, asik nih. Kita buka tanya jawab. Bapak Ibu, jadi itu contohnya tadi. Ada bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menghindari konflik dalam rumah tangga muslim. Silakan kita buka tanya jawab, kanan, di kiri, atau di depan. Ibu-ibu ini belakang. Dipersilakan dengan segala hormat kalau ada tanya jawab. Dipersilakan. Ini ibu yang di belakang pakai jilbab pakai jilbab putih. Silakan. Ini yang dapat ruko mungkin nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Bu. Istrinya meninggal duluan. Terus dia nikah lagi. Terus tidak berapa lama suaminya meninggal. Tanpa dengan istri kedua tidak punya anak. Tapi dengan istri pertama dia mempunyai beberapa orang anak. Jadi bagaimana cara sebentar kita ulangin dulu. Pertama yang meninggal siapa? Istrinya. Jadi seorang perempuan meninggal dunia. Ya. Dari perempuan yang meninggal punya suami, punya anak. Berapa orang anaknya? 2. Laki-laki atau perempuan? Perempuan dua-duanya. Sepasang ya. Jadi seorang perempuan meninggal dunia, dia punya 2 orang anak. Terus si suami, si duda ini menikah lagi dengan istri kedua. Ya. Ketika menikah dengan istri kedua, sudah meninggal yang suami ini meninggal dunia. Punya anak dengan istri kedua? Tidak punya anak. Pertanyaan Ibu, harta diketahui berapa jumlahnya harta? Ya, jadi jawabannya adalah, andaikan angka dari yang meninggal dunia itu adalah 800 juta, jadi rumah, mobil, kita uangkan lah Bu ya supaya mudah. Ternyata angkanya 800 juta. Berarti kita menghitung mayit wafat, berarti laki-laki yang wafat, meninggalkan 1 orang istri, meninggalkan 2 orang anak. Berarti dia meninggalkan 1 orang istri, meninggalkan 2 orang anak.
Istri yang sudah dulu meninggal tidak dihitung lagi itu. Ya, karena yang menjadi hitungan kita adalah siapa yang menjadi istri saat laki-laki ini meninggal dunia. Nah, sekarang kita tetapkan pembagian. Si yang meninggal dunia ini, si suami masih punya ayah ibu? Masih ada ayah ibunya? Maka pembagiannya adalah istrinya dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, sisanya untuk anak. Seandainya bapak ibunya si mayit sudah meninggal. Nah, andaikan ibu mayit dengan ayah mayit meninggal dunia, berarti bagian anak bertambah. Kasih ke istrinya 1/8. Kalau angka rupiah harta si mayit 800 juta, maka serahkan dulu ke istri 100 juta. 700 juta menjadi milik anak tadi. Ya Bu ya? Nah, jadi berapa jumlah angka kita tinggal menghitung saja lagi. Cukup? Ya, ayo saya itu saja ya Bu ya. Mantap pertanyaannya ya. Ingat, yang menjadi waris adalah istri yang masih ada hubungan akad nikah saat suaminya wafat. Kita pernah cerita kemarin kan, syarat-syarat suami istri jadi ahli waris masih adanya ikatan perkawinan. Kalau mantan tidak jadi ahli waris. Andaikan si suami itu menikah beberapa kali, punya mantan. Ya. Punya mantan, tetapi yang jadi ahli waris adalah yang menjadi istri saat dia wafat. Mantan tidak jadi ahli waris. Kalau ada seorang perempuan datang ke rumah, apa namanya kita menyebut rumah tempat meninggal dunia, rumah duka, rumah tempat orang meninggal dunia itu, pakai jilbab hitam, baju hitam, rok hitam, jam hitam, kacamata hitam, behel hitam, pokoknya tidak jadi ahli waris karena statusnya bukan istri. Ya, lanjut pertanyaan kedua, silakan. Nih, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kalau ada yang mengatur dari awal kalau Al-Quran mengatur presentasinya, berarti banyak orang yang melanggar itu. Iya, betul. Dan memang saya sebenarnya di RW ada beberapa kali mengunjungi keluarga, ya, terutama anaknya. Dan memang kita semua jemaah semua saya lihat bahwa memang kalau dia cuek-cuek aja gitu. Kemudian tambah istri, mulai tadi anak nanti lah gitu. Berharap dia pasangan dia, misalnya saya sama istri saya tunggu dua-duanya meninggal baru si anak mau dibagi. Ya. Jelas ini kan salah. Ya. Nah, apa hukumnya menjadi mediator? Lalu bolehkah mediator menetapkan angka persentase untuk penyelesaian sebuah masalah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mediator. Jadi begini, Bapak Ibu-Ibu, ketahuilah, kita yang perangkat masyarakat ini, perangkat lah ya, katakanlah perangkat itu dari sisi pemerintahan yang terkecennya RT RW, atau perangkat itu masjid umpamanya, baik pengurus masjidnya, ustadznya, atau saya yang di ormas kemasyarakatan MUI. Nah, apakah kita bisa aktif mendatangi rumah-rumah masyarakat ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian kita aktif langsung mengatakan kalian bagi harta waris? Kita tidak bisa sampai setingkat itu. Karena kita ini bentuknya mesti pasif. Karena ini terkait dengan harta internal keluarga. Karena ini persoalan perdata. Perdata itu adalah urusan keluarga internal yang itu urusan mereka. Sepanjang mereka tidak mengadukan ke kita atau mengkonsultasikan ke kita, sifat kita hanya berdakwah, ceramah, dan mensosialisasikan saja. Itu saja. Nah, tetapi nanti ketika mereka datang ke kita untuk membagi, nah begitu, ingat, usahakan kedua belah pihak itu hadir. Kedua belah pihak maksud saya itu seluruh yang berkepentingan atas harta yang kita bagi hadir.
Umpamanya kalau mereka itu 4 orang adik-beradik, usahakan keempat-empatnya datang. Ketika kita sudah melakukan pembahagian ini atas dasar mereka yang meminta, itu namanya mediator kita, maka kunci pertemuan itu dengan membuat surat pernyataan di antara mereka. Pernyataan inilah yang menjadi hukum bagi kita. Ya, pernyataan tadi. Jadi pernyataan, kesediaan, dan masing-masing menerima hasil dari musyawarah kita ini, itulah yang menjadi patokan hukum. Jadi redo itu puncaknya hukum. Buat berita acara. Nah, itu kalau kita yang menjadi penyelesai. Nah, tetapi kalau masing-masing pihak saling tidak menerima, saling menggugat, saling tidak sepakat dengan hasil pembagian, maka kita tidak bisa lagi masuk, itu ranahnya pengadilan. Kalau sudah pengadilan agama menetapkan satu ketetapan pembagian, suka tidak suka wajib taat. Tapi kalau kita yang menyelesaikan, maka keputusan yang kita buat harus berdasarkan kesepakatan semua yang ada. Dan saya menganjurkan lebih baik kita ambil sikap kesepakatan bersama atas bagian masing-masing, rasa berbakti kita kepada orang tua. Nah, jadi kalau memang ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti, maka dia bisa minta didampingi untuk cara membaginya supaya tidak salah. Tapi banyak keluarga yang bisa langsung melakukan pembagian. Ustadz, kami tidak bagi berdasarkan angka-angka yang Ustadz sebut. Ternyata keluarga kami ini membagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bolehkah apa tidak? Jawabannya boleh. Dengan syarat kunci dengan akte notaris supaya tidak bolak-balik. Yang jadi patokan kita, Pak, pertemuan malam itu ya, ketika ditandatangani semuanya sepakat, semuanya suka, semuanya redho, tapi di kemudian hari berubah mereka, itu tidak jadi patokan lagi. Itu Pak RW cukup. Jadi kalau kita jadi mediator bagus. Saya berharap RW RT ini sekaligus bisa dia menyelesaikan. Itu lebih baik. Itu mantap itu. Maka kalau bisa nanti ada program apa namanya, tip-tip cara menyelesaikan konflik warga dalam hukum Islam. Itu bisa gitu. Nah, begini warganya, begini caranya. Karena warga ini kan macam-macam kan. Seperti cerita kita di bulan yang lalu, datang warga, Assalamualaikum Pak RW, Assalamualaikum Pak RW, Salam. Apa Pak? Malam Pak, jam 1 malam, apa cerita Pak? Kami bertengkar Pak RW, selesaikan Pak RW. Kalau tidak Pak RW selesaikan, kami terbakar rumah kami. Kenapa terbakar? Istri saya mengamuk Pak RW, mau membakar rumah. Pakai apa dia bakar? Dikeluarkannya bensin dari Honda. Kalau tidak Pak RW datang, Pak RW bertengkar, terbakar rumah malam nih. Pak RW nih, ya malam nih Pak, tolonglah Pak RW, karena ini kewajiban, tegaklah RW nih, pakailah baju, pakai segala macam. Pas mau turun, bangunlah istri RW nih. Kemana Bang? Katanya. Ini ada warga bermasalah. Bang, lah malam nih Bang, jam 1, pagi besok aja lah. Nggak sebentar lah Bang. Lah bertengkar lo RW dengan istrinya gara-gara warga. Akhirnya turun juga RW itu. Turun, Pak RW atau PRT ini selesaikan warga nih. Alhamdulillah selesai meletup. Mantap Pak RT RW menyelesaikan, mantap. Tapi begitu pulang ke rumah, tunggu dulu, selesaikan ceritanya dulu. Begitu pulang ke rumah, di mana tidur Pak RW nih? Kebetulan anaknya sudah sekolah di Jakarta. Kosong kamar anak. Disitulah Pak RW tidur sampai pagi. Karena kamar dikunci. Pintu luar memang dikasih. Pintu kamar dikunci. Situlah Pak RW. Pagi tidak ada sarapan buat Pak RW oleh istrinya. Memanglah warga nih ya. Tidak ada adab warga nih kayak PRW PRT ini. Begitu terpaksalah kemana Pak RW sarapan?
kodai lontong. Situlah PRW. Bu, teh manis cie, lontong cie. Rupanya suami istri malam tadi makan lontong lo di situ. Lah basah rambut berdua suami istri ini. Yang PRW kering aja sampai bagian memang. Jadi Pak RW buat layanan hanya sampai jam 9 malam. Lebih daripada itu beresiko ke RW sendiri. Ya, ini kemana-mana lah pengajian kita nih ya. Masalah silakan ya. Nah, makasih. Ada lagi ibu-ibu di belakang? Pas ya? Kena? Gitu ya, silakan. Tapi bukan yang RW ini ya ceritanya, ini RW lain. Harus dibatasi nanti mana. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga suami meninggal. Suami meninggal punya anak 3 laki-laki dan perempuan. Ya. Kebetulan memang berharta, tak banyak meninggalkan harta. Kemudian si istri menikah lagi. Si istri menikah lagi, diboyong oleh suami ke rumah mantan suaminya, suami baru dengan mantan suaminya. Kemudian alhamdulillah juga punya anak, laki dan perempuan. Berarti 3 dari yang pertama, iya. 4 dari yang kedua, berarti 7. Ya. Jadi selama itu istri ini menghartakan bagi-bagi. Nah kemudian memang sudah agak besar anak-anak, alhamdulillah istri meninggal. Nah sampai sekarang si suami masih tinggal di rumah harta dari mantan istrinya. Iya. Nah seperti itu ceritanya. Jadi sekarang harta anak-anak kalau sudah agak besar sudah agak lebih. Jadi bagaimana itu? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya kita tidak pula boleh memastikan bahwa rumah tangga ini konflik, tidak. Ya sepanjang rumah tangga itu berjalan dengan baik, anak yang bertiga dari yang pertama, ya berarti anak tiri ya, kemudian 4 dari yang baru, selagi mereka akur-akur saja, tinggallah di rumah itu, hiduplah di situ, ya, berjalanlah sebagaimana seorang ayah dan seorang anak. Dan antara anak yang berempat dengan anak yang bertiga ini kan satu ibunya, ibunya satu, ayahnya saja mereka yang berbeda. Kalaupun nanti terjadi pembagian aset atas rumah yang ditempati, maka nanti yang jadi ahli waris adalah anak yang bertujuh nih, karena yang meninggalkan ibu kandung mereka. Suami akan mendapatkan bagian dari situ. Nah, kalau dalam rumah tangga itu berjalan normal, rukun, damai, tidak apa-apa, berjalan saja seperti biasa. Tapi dalam pada itu ingat, secara kepemilikan wahai suami, ini bukan rumah milikmu, kan begitu ceritanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Bolehkah kita tinggal di rumah istri? Bolehlah. Bolehkah istri tinggal di rumah suami? Bolehlah. Memang macam itu suami istri. Betul apa tidak? Saling bantu-membantu, saling nopang-menopang. Walaupun ini mobil dimiliki oleh istri, pemberian dari ayahnya, boleh kita pakai? Bolehlah. Memang macam itulah suami istri. Jangankan barang yang kita miliki, benda-benda. Kita saja sudah saling memiliki. Tapi ingat, apabila terjadi sesuatu, ini mobil milik istrimu. Paham? Itu yang penting, Bu. Nah, ya. Kalau seandainya si bapak meninggal, ya, pembagiannya karena apakah sama pembagian anak yang pertama dari istri awal, kemudian dari suami yang pertama, dengan anak yang keempat dari suami kedua? Jadi sama. Jadi begini, sama seperti yang kita jelaskan tadi, berarti sekarang kita membagi harta istri yang meninggal. Nah, maka caranya adalah begitu mayit wafat,
dia punya anak berapa orang? Berarti anaknya tuh 7. Ketujuh-tujuhnya mendapatkan bagian yang sama sesuai porsi masing-masing. Tidak dibedakan yang mana anak pertama dari suami pertama, tidak. Yang penting mayit wafat meninggalkan anak kandung. Beda kalau yang meninggal suami. Kalau suami kedua nih yang meninggal dunia, berarti anak dia cuma 4. Paham? Kalau suami kedua nih meninggal dunia, berapa orang anaknya? 7 atau 4? 4. Tapi kalau ibu nih yang meninggal dunia, anaknya 7 anaknya, itu tergantung siapa yang wafat. Maka disebutkan nasab dari yang mayit menjadi ahli waris. Ya Bu ya. Nanti berapa jumlah angkanya itu teknis itu. Tapi ditetapkan dulu prinsip-prinsipnya. Bapak Ibu demikian. Karena sudah jam 6 lewat lebih. Nah inilah yang menjadi pelajaran kita di pagi hari ini terkait dengan terkait dengan penetapan ketentuan dalam rumah tangga muslim. Cukup sampai di sini? Masih ada? Mohon Ustaz dimasukkan di kajian berikutnya tentang pembagian waris karena gugat cerai, Ustaz. Oh gitu. Waris karena gugat cerai ya? Iya, karena memang dalam ini kan di Ustaz. Saya sama-sama tahu pertama RT. Iya. Mestinya RT Ustaz, bukan RT. Insya Allah nanti saya catat dulu. Ya. Ya, terima kasih apa masukannya untuk teman. Tapi yang warga tadi kan tidak ada kan yang macam itu kan? Itu bukan. Ini bukan RW sini, ini RW tambah lain lah. Demikian Bapak Ibu, cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita.